Pengasih, Maha Penyayang. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dewan Hakim yang kami muliakan, Profesor Dr. Wahba As-Suhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir jilid 6 halaman 28 menukilkan sebab nuzul. Ayat tadi dari riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkenaan dengan Abu Lubabah dan teman-temannya yang mengikat diri di tiang-tiang Masjid Nabawi dan tidak mau dilepaskan kecuali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar mereka tidak ikut dalam takut disebabkan harta mereka. Setelah mereka dilepaskan, mereka datang menjumpai Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, ambillah sebagian harta kami dan bersedekahlah dengannya untuk kami dan mohonlah ampunan untuk kami." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Saya tidak akan mengambil sedikit pun harta kalian sehingga datang perintah Allah." Maka turunlah ayat yang telah dibacakan tadi. Hadirin, Profesor Dr. Muhammad Quraishihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 5 halaman 232 menjelaskan bahwa walaupun dalam konteks uraian tentang Abu Lubabah dan teman-temannya ia berlaku umum. Demikian pula hadirin, walaupun redaksinya khusus ditujukan kepada Rasul, ia bersifat umum, yakni ditujukan kepada siapapun yang menjadi penguasa. Oleh sebab itu, ketika sekelompok orang di zaman Abu Bakar Al-Siddiq menolak untuk menunaikan zakat mereka dengan dalil bahwa ayat tadi khusus ditujukan kepada Rasul, maka Abu Bakar Al-Siddiq menolak dalil tersebut dan memerangi mereka. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam karya monumentalnya Fiqhus Zakah jilid 2 halaman 747 mengatakan bahwa kewajiban zakat bukanlah kewajiban yang bersifat individual sehingga siapa yang kuat iman dan mengharapkan pahala akhirat akan menunaikannya, sementara yang lemah iman dan bakhil tidak menunaikannya sekali-kali tidak demikian. Karena kewajiban zakat yang bersifat manajerial menjadi tugas penguasa untuk melakukan pendistribusian dan pengelolaannya secara profesional dan proporsional. Dapat kita pahami hadirin, pesan penguasa dalam upaya untuk meningkatkan kuantitas zakat per tahunnya memiliki peran yang sangat signifikan. Saudaraku, siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Semangat Allahu Akbar! Sebuah semangat mengingatkan kita. Bagi muslim yang banyak harta, punya batas hisabnya. Kalau setahun sudah dipunya, bayarlah pula zakat hartanya. Bagikan zakat pada mereka, 8 golongan yang terpilih, agar berkah selalu terbuka, akhirat kelak berbalas syurga, akhirat kelak berbalas syurga. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqhus Zakah jilid 2 halaman 543 menjelaskan bahwa para ulama telah mengingatkan hal yang sangat penting, bukan hanya bagaimana meningkatkan pendapatan, akan tetapi bagaimana cara pengelolaan dan pendistribusiannya. Oleh sebab itu, tidak heran jika Al-Quranul Karim menjelaskan tentang aspek kepada siapa zakat tersebut didistribusikan. Jawabannya terdapat dalam Al-Quran
Fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allafin bahkan hatinya, untuk memerdekakan budak, dan untuk orang-orang yang berhutang di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Qurrah Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 5 halaman 141 menjelaskan mengenai unsur terhadap kelompok yang berhak menerima zakat. Para ulama sepakat bahwa terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat dan tidak boleh diberikan kecuali selain mereka. Karena ayat tadi terdapat kata innama dalam ilmu ma'ani merupakan salah satu adatul qasli yang berfungsi untuk menspesifikasikan. Pertanyaan penting selanjutnya hadirin, apakah yang telah dikumpulkan dan didistribusikan kepada semua golongan yang disebut dalam ayat tadi dan haruskah dalam jumlah yang sama? Hadirin rahimakumullah. Profesor Dr. Yusuf Al-Qaddafi dalam kitabnya Fiqhus Zakah jilid 2 mulai halaman 686 sampai 694 mengatakan bahwa terdapat perbedaan ulama mengenai masalah ini. Di akhir penjelasannya, beliau mengambil kesimpulan. Pertama, jika zakat yang dikumpulkannya banyak dan tingkat kebutuhannya sama, maka sekiranya zakat yang diberikan kepada semua golongan yang disebut dalam ayat tadi. Yang kedua, peran penguasa dalam upaya untuk meningkatkan kuantitas zakat per tahunnya memiliki peran yang sangat signifikan. Hadirin rahimakumullah. Dari uraian yang telah kami sampaikan tadi, dapatlah kami ambil kesimpulan. Pertama, Indonesia merupakan negara yang sangat fantastis, namun kuantitasnya yang mampu dikumpulkan per tahunnya masih sangat rendah. Yang kedua, peran penguasa dalam upaya untuk meningkatkan kuantitas zakat per tahunnya memiliki peran yang sangat signifikan, terutama untuk membuat berbagai regulasi yang mengharuskan setiap muzaki untuk membayar zakatnya dan dapat dikenakan sanksi bila mengingkarinya. Kami yakin hadirin, muzaki di negeri tercinta ini akan mengeluarkan zakatnya dan fungsi zakat untuk